membantu kamu memahami proses pembelahan sel, sehingga kamu dapat memahami proses spermatogenesis dan oogenesis dengan mudah. Sebelum membahas sistem reproduksi, tentunya kamu sudah memahami tentang pembelahan sel, di mana pada awalnya manusia berasal dari satu sel yang kemudian mengalami pembelahan, sehingga sel pada manusia dewasa dapat mencapai 200 triliun. Mengapa sel mengalami pembelahan? Dalam hal ini ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. 1. Untuk pertumbuhan. 2. Untuk perbaikan. 3. Untuk reproduksi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Untuk itu, semakin banyak sel-sel pada suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula. Pada intinya, bagian tubuh yang luka mengalami kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil pembelahan sel. Inilah yang dikatakan dengan alasan kedua, yaitu untuk perbaikan. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau disebut dengan anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Nah, inilah yang disebut dengan alasan tadi bahwa sel mengalami pembelahan untuk reproduksi. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Dalam hal ini, pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosom. Dalam hal ini, jika sel induk memiliki kromosom 2N atau disebut dengan diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, di mana setiap fase pembelahan tersebut memiliki
ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau disebut dengan sel telur atau sel sperma. Menurut pendapatmu, apakah terdapat kesamaan fase pada pembelahan mitosis dan meiosis? Jawabannya tidak. Jelas berbeda dengan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis.